3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Salam semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Faisal SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 24 Batu Ampar, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini saya akan memaparkan dan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, diseminasi dengan rekan guru sejawat, dan membuat kesepakatan kelas bersama siswa-siswi saya di SDN 24 Batu Ampar. Salam guru penggerak. Perkenalkan, Bapak Dr. Andus Agus Sunario MM sebagai fasilitator. Kemudian Ibu Zarlaini MPD sebagai pengajar praktek. Kemudian saya sendiri Irwan Faisal SPDI, calon guru penggerak angkatan 9. Latar belakang aksi nyata: selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik ataupun sebagai guru adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid. Untuk itulah, menciptakan lingkungan yang positif perlu dilakukan agar terbentuk budaya positif. Dan budaya positif ini akan terwujud melalui lingkungan yang aman dan nyaman, akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, untuk belajar, membuat kesalahan dan belajar dari kesalahan, dan terus belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan adapun tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah, yang pertama yaitu membentuk keyakinan kelas, menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dan melaksanakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas, kemudian tumbuhnya motivasi internal pada murid dan peserta didik, kemudian tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada murid, serta guru mampu menerapkan pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian murid atau peserta didik mampu menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian murid memiliki karakter yang kuat, terutama karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, peserta didik sendiri,
kemudian di rumah peserta didik, maupun di lingkungan masyarakat peserta didik itu sendiri, agar terciptanya suasana pembelajaran yang nyaman, aman, kondusif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan adapun lini masa tindakan yang saya lakukan, tentunya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan membuat keyakinan kelas di sekolah, termasuk di kelas. Kemudian meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif bersama rekan guru. Kemudian saya mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan. Dalam hal ini tentunya dukungan yang saya perlukan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid atau peserta didik agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan secara menyeluruh. Kemudian dukungan yang diperlukan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian tentunya dukungan dari orang tua peserta didik itu sendiri atau murid di dalam melakukan budaya positif di rumah, yang dalam hal ini adalah orang-orang terdekat yang ada di rumah peserta didik itu sendiri. Dan adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat, diantaranya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikut ini adalah video aksi nyata diseminasi saya bersama dengan rekan sejawat di SDN 24 Batu Ampar, dan adapun denah tempat pelaksanaan diseminasi ini ada di ruangan kelas 6 SDN 24 Batu Ampar, Kecamatan Pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru hebat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 24 Batu Ampar, kemudian Bapak Ibu majelis guru yang pada hari ini menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama saya dalam mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kewajiban calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan tentang budaya positif dalam materi ini. Baik Bapak Ibu, supaya tidak tegang, kita sedikit sebentar, mohon berdiri. Sedikit ini baru saya adopsi, mendapatkan supaya tidak tegang-tegang. Morena menari di atas menara. Ya, Marina
menari di atas menara. Kita mulai ya Pak Ibu. Kalau pelang pemarina akan di dada, menarinya gini, kemudian di atas begini, menaranya gini. Nanti sampai saya komando, Bapak Ibu saya nyebutnya, Bapak Ibu yang melakukan. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara. Marina menari di atas menara, menara. Menara Marina menari di atas menara. Marina di atas mana? Menari di atas menara. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya budaya positif harus kita kembangkan, harus kita laksanakan di sekolah kita. Karena dengan budaya positif maka hasil belajar anak pun akan menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini kalau dulu kita kenal dengan stimulus respon. Ada stimulus, ada respon, pancingan, kemudian ada respon dari siswa. Namun sekarang ada namanya teori kontrol. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita paksakan. Tapi untuk yang tahap ini menjadi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sudah berubah cara kontrol kita kepada siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau dulu. Tapi sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Tetapi dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tetapi dalam teori terbaru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini namanya kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah kalau dulu. Tetapi sekarang modelnya berpikir menang dan menang. Nah, kemudian inilah kalau kita mau budayakan positif di sekolah, maka yang pertama harus kita tetapkan adalah disiplin. Disiplin artinya belajar. Nah, kemudian namun dalam budaya kita anak kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini adalah makna disiplin. Nah, jadi dalam budaya positif saya ini yang kita terapkan nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu di sekolah kita. Di sini ada namanya teori segitiga restitusi. Nanti ada video yang saya tampilkan bagaimana caranya penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti ada misalnya anak itu basing buang sampah, anak berlagu, anak itu bully. Jadi tidak langsung ditegur langsung, tapi dipanggil secara empat mata dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, kemudian ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi arti merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau zaman dulu kolonial Belanda kita perintah Belanda. Tapi sekarang kita tidak lagi dijajah, tetapi kita harus menumbuh kembangkan anak-anak bangsa menjadi lebih cakap teknologi, lebih cakap bisa mengontrol dirinya sendiri dan memerintahkan dirinya sendiri. Kemudian, nah ini restitusi. Ini adalah pendekatan yang sangat saya temukan dalam pendidikan CGP. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau anak itu salah, pakai prinsip restitusi. Kemudian apa yang kita lakukan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ada 3 tahap restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ada 9. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak itu jangan kita salahkan terus. Jadi bantu anak itu mencarikan solusi dari permasalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jangan anak yang salah itu kita biarkan. Ya kata situlah. Nah, jadi kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi anak lebih baik ini, jadi dipaksa anak itu jadi ini. Biarlah dia berkembang dari kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian yang keempat, merestitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita harus banyak belajar tentang siswa, pahami siswa. Kemudian kita terapkan segitiga restitusi. Nanti ada video contohnya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau anak itu salah, pasti ada dasar. Tidak mungkin anak itu langsung buat tindakan kalau tidak ada dasar. Misalnya tuh anak lagi belagu, pasti ada dasar tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah ini fokusnya di sini. Kemudian restitusi fokus pada solusi. 2. Pertama karakter, yang kedua solusi. Walaupun anak itu belagu, berantem, tapi yang harus kita fokus adalah bagaimana anak ini berkembang karakternya. Kemudian mencari solusi dari permasalahan. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan mikir setelah salah lagi, ya buat kelompok dewe, mikir dewe. Nah, nanti kemudian ini budaya positif. Kemudian ruang lingkupnya adalah lingkungan positif. Tidak mungkin sekolah itu akan menjadi atau membuat budaya positif kalau lingkungannya tidak positif. Kemudian peraturan kelas baru menjadi keyakinan kelas. Nah, ini peraturan kelas. Nah, coba kita lihat satu-satu Pak Ibu. Peraturan beda dengan keyakinan kelas. Kita belum ada membuat peraturan kelas. Maka kedepannya nanti Bapak saya harapkan buat kesepakatan kelas dulu, baru keyakinan kelas. Ada 10 lah minimal. Misalnya di kelas tidak boleh buang sampah, dibuat 1-10. Belum ada kesepakatan kelas kita, peraturan kelas. Maka kedepannya kita buat peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas. Misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini peraturan kelas. Di sana ada rasa tanggung jawab anak. Kalau sudah pinjam, balikkan tulis. Sama dengan di pustaka. Jadi ini yang harus kita tanamkan ke anak, keyakinan kelas. Kalau peraturan ini mudah dilanggar. Karena kalau adanya pelanggaran, adanya peraturan dapat tulis ya. Sama dengan lampu lalu lintas. Kalau tidak lampu merah, hijau, kuning, orang lewat itu. Nah, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di sana akan menghormati orang lain. Inilah keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sana ada keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian selanjutnya bisa diperhatikan, dilarang menggunakan narkoba. Itu termasuk dengan peraturan kelas. Nanti kita jadikan dengan peraturan sekolah. Berarti keyakinannya apa? Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian peraturan kelasnya mana? Gunakan masker. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti ada keselamatan dan keamanan. Nah, ke depannya nanti kita sama-sama kolaborasi buat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah ini selama ini kita sudah banyak miskonsepsi tentang hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kelima, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi hukuman. Kemudian lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk hukuman atau bentuk konsekuensi. Ini hukuman. Ini salah saya isi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan basket ke sekolah, hukuman. Tapi beda dengan nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukan hukuman.
Tapi konsekuensi dengan cara menggantikannya, suruh anak ganti. Kemudian yang terakhir langsung ke bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PPOK, kajian agama dan lain sebagainya. Ini konsekuensi. Itu bukan bentuk hukuman. Berbeda. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman Pak. Tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Beda. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang tadi kalau banyak buku ganti, ini merasa tidak nyaman dalam waktu pendek, jadi harus diganti. Konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensinya adalah menghargai disiplin. Ini nanti saya share ke grup kita untuk lebih dibaca oleh Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak nih kalau buat presentasi 2,5 jam kemarin Bu. Saya panjang, tapi disuruh ke sekolah untuk aksi nyata. Ini 5 posisi kontrol, ini yang guru. Kira-kira dalam 5 posisi kontrol dan Bapak guru yang mana di sini? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum atau membuat orang bersalah atau teman, memantau dan manajer? Kira Bu Dewi yang mana Bu Dewi? Manajer. Manajer ini ya pimpinan kelas. Kemarin Bapak fasilitator banyak mengadakan teman, jadikan anak itu sebagai teman. Tetapi kalau di SD itu tidak bisa kalau seandainya sebagai teman saja. Ini harusnya runut. Ada waktu-waktu kita guru itu menjadi penghukum. Ini bisa lari nih Pak. Kalau penghukum kita lari dari sifat kita, anak takut gitu. Itu hormat. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini contohnya. Ibu kecewa, itu kan merasa bersalah gitu. Kemudian seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, jadi anak merasa bersalah dengan tindakannya itu. Kemudian kalau teman bagaimana? Ayolah lakukan demi ibu, ganti berarti kan. Jadi ini posisi 5 posisi kontra terbaru untuk guru Pak. Jadi kita harus melihat diri kita apakah menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tapi kami kemarin komitmen semuanya ini runut. Kadang-kadang kita harus menjadi manajer Pak, tegas. Kamu tidak bisa gini. Itu. Kemudian pemantau. Apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini pernyataan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kalau ini pernyataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kamu ini datang terlambat terus, dihukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu teman. Kemudian selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir, jadi penghukum. Manajer yang ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya anak itu terlambat. Lain kali jangan sampai terlambat lagi. Apa yang kamu lakukan? Itu berarti kita dalam posisi manajer. Jadi semuanya ini runut, bisa pakai yang penghukum, bisa pakai pemantau, bisa menjadi manajer. Kemudian inilah praktek segitiga restitusi. Saya sudah mengambil kemarin Pak sekolah. Cuma nanti minta masukannya Pak Pius di mana ada kurangnya. Nanti kan ada 3 videonya saya ambil di situ. Ini langsung. Ini saya ceritakan dulu. Ini kasus 1. Dimas ini tidak terima bapaknya dibilang diejek ganti terus. Jadi Dimas itu marah, emosi.
Datang ke kawannya langsung didorong, jatuh kawan, nangis. Saya panggil kantor. Nah, ini proses segitiga restitusi. Saya panggil kantor, hadapkan. Ini kameramannya sangat bagus kemarin, Pak. Kamera nyakar kemarin. Itu video pertama. Ada 3 hal yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, kalau anak lagi ada masalah, 3. Yang pertama, menstabilkan dulu. Anak itu distabilkan dulu. Sini nak, apa masalah? Itu menstabilkan identitas. Biarnya balik lagi ke dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa yang salah? Jadi kita tanya, apa hal membuat seperti itu? Ada alasan yang dibalik yang kau melakukan itu. Jadi kalau ada masalah itu ada 3. Yang ketiga, baru buat keyakinan. Nah, itu tidak baik, ini tidak baik, jangan diulang lagi. Nah, itulah yang disebut dengan segitiga restitusi tadi. Kemudian ada lagi video kedua. Video kedua ini tentang anak buang sampah. Di sini ada menstabilkan identitas tadi Bu. Jadi yang bilang
Bapak Ibu, sama. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua merealisasi tindakan yang salah, yang ketiga membuat keyakinan. Oke, depannya kita sama-sama kolaborasi, sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumentasi diseminasi kegiatan yang saya lakukan bersama rekan-rekan sejawat, guru dan tenaga kependidikan yang ada di SDN 24 Batu Ampar, yang tentunya dihadiri dan dibimbing langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 24 Batu Ampar. Dan berikut ini adalah video testimoni rekan sejawat saya di SDN 24 Batu Ampar bersama Ibu Fatimah Mawarni, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Mawarni. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Irwan Faisal, SPDI di SDN 24 Batu Ampar. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Irwan yang telah memberikan kami pemahaman baru tentang menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satunya penyelesaian kasus siswa dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Teruslah belajar dan berbagi praktek baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video aksi nyata membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bersama siswa-siswi kelas 4 SDN 24 Batu Ampar, Kecamatan Pau. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, ya, Bapak akan memberikan sebuah kesepakatan ataupun peraturan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas kamu. Gitu ya. Di dalamnya nanti kamu akan menulis keyakinan kelas, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Ya, seperti tidak boleh makan minum di kelas waktu pembelajaran. Kemudian tidak boleh ribut. Ya, izin keluar dengan guru. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Bapak mau dengar dulu. Kelas 4, tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Oke, tepuk fokus. Oke, terima kasih. Nah, di sini nanti setiap individu anak Bapak, ya, nanti Bapak kasih namanya sticky note. Apa namanya? Nah, ini nanti ditulis, kamu menulis peraturan kesepakatan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kamu. Artinya apa? Tidak boleh dilanggar. Misalnya kamu menulis tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, nanti ada yang makan dalam kelas tapi melanggar. Nah, intinya di sini semua kesepakatan kelas, keyakinan kelas nanti ditulis. Kamu silakan nempel di depan. Nah, sekarang Pak bagikan, siapkan penanya. Tulis masing-masing kamu satu peraturan dan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Paham? Paham. Semangat? Semangat. Mana semangatnya? Oke, Pak bagikan. Baik ya, yang belakang, yang samping, sabar, kita buat semua. Yes.
Yang langsung dapat, langsung ditulis apa yang kamu buat tentang peraturan kelas, kesepakatan kelas, nanti akan menjadi keyakinan kelas kamu. Sabar ya sekarang. Nih. Apa kamu? Dapat semua? Dah. Kalau sudah dapat semua silakan tulis satu peraturan kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kamu. Yang sudah silakan ditempel di depan sini. Rapi, ya. Coba, benar. Ya. Kan. Bawa lagi, urutan. Ya, jangan berebut, jangan berebut. Sebelah sini boleh, sebelah sini. Yang sudah silakan duduk. Jangan berebut, jangan berebut. Duduk. Ambil. Yang sudah silakan duduk. Silakan. Yang sudah silakan duduk. Silakan. Ini. Dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini boleh. Sini boleh. Sini deh. Silakan duduk. Ya sudah. Silakan. Ya, siapa lagi yang sudah silakan duduk. Ya, silakan duduk. Sampai. Masih ada? Masih ada tak? Yo, kita hitung sama-sama berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lengkap ya? Nah, di sini sudah kamu tulis. Nih, coba. Bapak minta 1 orang. Azam, maju sini. Azam, silakan baca. Silakan baca di peraturan kuat-kuat. Terserah yang mana. Tidak boleh membuli kawan. Ada peraturan kelas 1, ya. Kemudian maju lagi. Oke. Silakan pilih. Tidak boleh main dalam kelas. Coba yang sini maju. Baca, silakan pilih. Tidak boleh. Yang mana nak? Yang merusak kreasi kawan. Ini mantap nih. Tidak boleh merusak kreasi kawan. Pilih satu lagi. Zola, maju sini Zola. Baca. Pilih satu lagi. Yang laki-laki sudah tadi? Ada satu lagi laki-laki. Tidak boleh menabuh teman dalam kelas. Ayo sini, lihat. Kasih kawan jalan nak. Baik ya. Ini salah satu ya, tidak usah penyerahan. Sudah. Tidak boleh berkelahi dalam kelas. Nah, sekarang siapkan buku pena kamu. Nah, oke. Tanya dengan kawan di sebelah kamu. Tadi nulis apa?
tidak boleh membuli kawan. Dengar dulu. Ini kamu yang buat nih. Nanti kamu juga yang menaati peraturan ini. Kemudian tidak boleh berkelahi dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Tidak boleh berkelahi dalam kelas. Ini sama nih. Tidak boleh buang sampah dalam kelas, sama. Ini tidak boleh mengganggu kawan. Tidak boleh membuli kawan. Siapa yang nulis tidak boleh membuli kawan tadi? Apa namanya? Tidak boleh membuli kawan. Ini lagi. Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Kemudian nih, tidak boleh makan dalam kelas. Tidak boleh naik meja. Boleh. Bagus. Tidak boleh naik meja kursi. Nah, ini adalah peraturan kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Ini tidak boleh dilanggar. Jadi ada yang melanggar, berarti tidak meyakinkan kelas. Ya, kalau tidak boleh membuli, berarti apa di situ? Bully itu apa? Oh, kamu kawan ngecek kawan, tidak boleh ya? Nah, di situ ada apa? Sikap menghormati kawan. Buang sampah pada dalam kelas. Di situ ada bersih, ada tanggung jawab. Kemudian mana lagi tadi? Ini apa nih? Tidak boleh mencoret meja. Nah, di situ ada rasa tanggung jawab. Rusaklah meja. Paham ya? Nah, sekarang Bapak minta untuk menanyakan. Coba tanyakan yang kawan sebelah ini tadi apa? Tanya ini. Aslinya nanya dengan siapa tadi? Siapa namanya? Piona nulis apa tadi? Udah tanya belum? Tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Berarti Piona ada rasa tanggung jawab kebersihan di situ ya. Coba Adli sama ini nulis apa kawan sebelah tadi? Ya, yo. Tidak boleh bertengkar. Jadi nulis apa kawan? Tidak boleh melawan. Ini lagi, dua nih. Ini nulis apa dia tadi? Ini nulis apa? Kamu tidak boleh berkelahi. Kalau tidak boleh berkelahi di situ ada sifat menghormati teman. Oke, paham ya? Berarti Bapak kumpulkan ada 10 kesepakatan kelas. Pertama, tidak boleh membuli kawan. Yang kedua, tidak boleh berkelahi. 2, hitung ya. Nomor 3, tidak boleh buang sampah dalam kelas. Ramah di mana? Yang keempat, tidak boleh bertengkar. 4. Kemudian tidak boleh mengganggu teman dalam kelas. 5. Kemudian tidak boleh apa nih? Berkelahi. 6. Tidak boleh mencoret meja. 7. Yang tadi menghormati guru. 8. Tidak boleh merusak kreasi teman. 9. Kemudian tidak boleh ribut dalam kelas. Ada 10 peraturan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas kamu. Paham nggak? Di situ harus kamu bisa bertanggung jawab. Paham ya? Oke? Nah, sekarang Mbak minta maju ke depan, bawa penanya. Bapak sebut, Bapak panggil. Dari belakang sini dulu. Azam. Silakan Azam, maju sini bawa penanya. Nah, tanda tangan. Nih. Tulis nama Azam di sini satu. Nih namanya. Satu. Tangan Azam. Tulis namanya Azam. Azam. Ini adalah tanda tangan kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas kamu. Tanda tangan Azam. Tanda tangan cek. Ya, Pak minta 2 laki-laki, 2 perempuan. Nanti silakan di majulah sini.
Dua perempuan belakang. Dahlia sama Zola maju sini. Dah, mundur. Nih, nomor 2. Oke, tanda tangan. Coret. Oke, nomor 3. Maju Zola. Bawa penanya dah. Yo. Nih. Yo. 4. Ya, yang lain duduk. Nah. Oke. Dah ya. Duduk yang lain nanti silakan tanda tangan semuanya di sini. Nah, jadi ada berapa kesepakatan kelas yang akan menjadikan kelas kita ada berapa? 10. Sebutkan satunya aja, tidak boleh membuli. Nah, kesepakatan kelas ini adalah tanggung jawab kamu. Paham ya? Oke, bisa dipahami? Nah, untuk kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kamu hari ini, coba cukup sampai di sini. Bisa dilaksanakan? Bisa. Benar sekali. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, tepuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumentasi kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama siswa-siswi kelas 4 SDN 24 Batu Ampar. Dalam dokumentasi ini saya menampilkan foto-foto yang berkaitan dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama siswa SDN 24 Batu Ampar. Kemudian saya memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi saya untuk membuat peraturan ataupun kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas mereka dan dapat diimplementasikan dan diterapkan untuk pembelajaran yang lebih baik. Berikut ini adalah video testimoni murid setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama mereka. Saya mengambil ada 3 siswa sebagai video testimoni. Yang pertama adalah Dira dari kelas 4 SDN 24 Batu Ampar. Kemudian Muhammad Ridwan, siswa SDN 24 Batu Ampar. Kemudian yang terakhir adalah Bella Putri Hidayat, siswa SDN 24 Batu Ampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira, kelas 4 SDN 24 Batu Ampar. Saya sangat senang karena telah membuat keyakinan kelas bersama Bapak Irwan Faisal. Nama saya Ridwan. Kesepakatan kelas yang kami buat supaya kami bisa tertib melaksanakannya. Saya Bella, kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas akan membuat pembelajaran saya lebih baik dan terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup video aksi nyata saya pada kali ini, saya akan melakukan dan ataupun membuat kesimpulan di antaranya bahwasanya budaya positif itu sangatlah penting untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Kemudian dapat diterapkan di kelas masing-masing oleh guru dan tenaga kependidikan maupun guru bidang studi yang dalam hal ini budaya positif sangat berdampak positif bagi perkembangan dan pembelajaran siswa. Karena dengan budaya positif akan membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah, kemudian kreatif, cerdas, inovatif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 secara bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan
sekolah maupun kelas yang membudayakan budaya positif untuk pembelajaran siswa yang lebih baik lagi. Mengenai video kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas, itu akan berdampak positif bagi siswa untuk selalu mentaati kesepakatan kelas maupun peraturan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas bagi mereka sendiri yang telah membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas, pembelajaran akan lebih hidup, pembelajaran akan lebih aktif, dan siswa sendiri merasa bersemangat untuk belajar yang lebih baik lagi. Dan harapannya supaya mereka menjadi pelajar yang profil pelajar Pancasila. Demikianlah video aksi nyata yang dapat saya paparkan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat diterima. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, berikut video dan foto kegiatan yang ada di sekolah kami. saya akan mengucapkan salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.